Selanjutnya kita panggilkan ya tausiah yang insya Allah inspiratif dan manfaat buat kita semuanya. Alhamdulillah guru kita, Habib kita, Habib Hasim bin Syekh Assegaf ya, pembina Majelis Taklim Nurus Sifah. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Silakan Bib. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, khataman nabiyina ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri, Rabbi israh li sadri, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam bihi ashran, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dikasih sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala baik zahir maupun batin, untuk menghadiri acara memperingati kelahirannya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini, di tempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, amin. Mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, amin. Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Allahumma amin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman wal Islam. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada kehariban alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para tetamu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada yang terhormat aparatur pemerintah baik RW, RT, lurah dan lain sebagainya, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita semua telah mengikuti acara demi acara, yaitu acara Maulid baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram yang baru saja menyampaikan nasihat agamanya, orang tua kita, guru kita Kiai Haji Abu Bakar Madaris, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sehat walafiat, Allah panjangkan umur, Allah kabulkan segala niat hajatnya, dan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan di dalam perjalanannya menuju daripada acara yang kedua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa juga kepada para pelaksana panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan buat para panitia. Allah panjangkan umur, Allah luaskan rezekinya, Allah kabulkan niat hajatnya, amin Allahumma amin. Dan juga kepada
Lurah Jati Padang, yaitu Bapak Haji Narib Arifin SH, dan juga kepada staf-stafnya, semua hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa juga kepada yang membawakan acara, Bapak Mandala, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sehat walafiat kepada beliau, panjang umur, luas rezekinya, digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini waktu udah jam 10. Nasihat agama udah semuanya diborong tuh katanya. Bener enggak? Udah diborong sama guru kita. Ya, Habib insyaallah intisari sedikit, nasihat sedikit yang mana dianjurkan ataupun diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita doakan mudah-mudahan para tahfiz, hafizah, santriwati, majelis taklim apa ini? Qiraatil Quran. Kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga, mudah-mudahan Allah selalu berkahi, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang saleh salehah, mudah-mudahan menjadikan tahfiz Quran yang fasih, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ahwali kunnatin salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah beliau-beliaulah adalah pewaris baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu meneruskan daripada ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu menghafal Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dari mulai Iqra, ya, juz amma langsung ke mana? Ke Al-Qur'an, surat-surat pendeknya dihafalin, ya. Ini udah ada yang tahfiz apa belum? Lagi proses, ya. Makanya tadi kita doakan mudah-mudahan min ahlil Quran. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang hafal Quran, yang ahli Quran, ya, maka ketika dia wafatnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibimbing oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hidupnya pun dibimbing oleh Nabi. Bagaimana ketika sakaratul mautnya? Ya, karena apa? Al-Quran berjalan, yang ada di tubuhnya, yang ada di darahnya, yang ada di dagingnya, yang ada di pikirannya adalah Al-Quran yang hidup, yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jasadnya pun gak akan rusak, jasadnya pun gak akan hancur, ya. Di antaranya yang Allah jaga ketika orang yang meninggal itu dijaga jasadnya adalah orang yang menghafal Al-Quran dan diamalkannya. Ya, insyaallah mudah-mudahan generasi-generasi kita terus sampai anak cucu-cucu kita menjadi hafal Al-Quran. Tidak itu aja, menjadi hafal ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak panjang lebar, mengikuti daripada tema meneladani dan mempelajari daripada akhlak baginda Nabi Muhammad SAW sejak dini, ya. Ajarkan anak-anak kita untuk mengenal baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi udah dikatain, udah disebutin, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Kita harus kenalin dulu siapa sosok baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan timbul rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Habib akan bacakan sholawat dulu, ya, santunan syair-syair daripada pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar bagaimana mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak penerus tentaranya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'an sya'ni wal daraji. Suaranya keluarin,
buat girangin hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewa daraji Allah sempurnakan Kanjeng Nabi, tubuh dan ilmu serta perangai ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Tak ada tubuh ilmu perangai terlebih sempurna dari Nabi ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'an sya'i wa daraji. Tubuh Nabi terbaik, dengarlah, putih dan bersih, bercampur merah ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'an sya'i. Wajahnya cantik, tingginya sedang, mulutnya manis, dipandang orang ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'an. Giginya rata, putih bersinar bagai mutiara, sungguhlah benar ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'an sya'i. Lidahnya fasih, terang dan nyata, kata-katanya bagai permata ya Rasul. Sallallahu alaihi syani wa daraji. Alisnya terang, jika disifat umpama bulan pertama tepat ya Rasul. Salamun alaik. Jidatnya bercahaya-cahaya luas sebagai bulan malam 14 ya Rasulullah. Allahumma shalli barik alaihi. Jenggotnya tebal hitam rupanya, tubuhnya sangat harum baunya ya Rasul. Jika dilihat pertama kali terasa seram, haibat sekali ya Rasulullah. Tapi jika terus diikuti, terasa cinta di dalam hati ya Rasul. Jika memegang tubuh seorang, tercium bau bukan kepala ya Rasulullah. Rafi'an sya'i. Sehingga dapat diketahui orang tersebut disentuh Nabi ya Rasul. Salamun alaik. Rambutnya ikal bukan keriting, kata-katanya wahyu dan penting ya Rasul. Salamun alaik. Adalah Nabi sangat pemalu, bagaikan gadis zaman dahulu ya Rasul. Allahumma shalli barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim. Ini adalah salah satu syair yang mana syair ini adalah menyifati tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka didiklah anak-anak kita, ajarkan anak-anak kita
untuk mengenal akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenal sosok baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita punya anak hilang arah, nggak tahu siapa nabinya, nggak tahu siapa namanya, nggak tahu siapa keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah summa naudzubillahi min dalik. Ya, oleh karenanya anak-anak kita wajib kita masukkan ke pendidikan yang bagus, di sekolah yang bagus, yang agamanya baik, untuk mengajarkan daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masukkan ke pondoknya yang baik, yang mana di situ diajarkan, ya, dipelajari tentang ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipelajari tentang sosok siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah itu aja, titipin. Ya, ketika di pendidikan di sekolah, cari sekolahnya yang baik. Ketika dimasukin ke pondok pesantren, cari pondok pesantrennya yang baik, apalagi tahfidzul Quran. Insyaallah di dalam penjaganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan di sini apa katanya? Wajahnya cantik, tingginya sedang, mulutnya manis dipandang orang. Maksudnya cantik ini adalah tampan. Ya, Rasulullah SAW itu adalah ganteng, Bu. Ya, Pak. Ganteng, tampan, indah. Ya, kalah matahari indahnya sama Rasulullah SAW. Kalah bintang-bintang indahnya sama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf aja kalah, padahal Nabi Yusuf udah ganteng. Ya, ada lagi yang ganteng, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf baru seperempatnya. Ya, ibarat bulan nih dipotong dua, seperempatnya itu baru Nabi Yusuf, tapi sisanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita senang, kita beruntung langsung jadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita pengen gak bertemu sama Rasulullah? Pengen gak ketemu sama Rasulullah? Udah belum bertemu sama Rasulullah? Pengen ketemu secara langsung apa secara mimpi? Mimpi dulu, ya. Habis mimpi baru langsung, ya. Tapi kita diperintahkan untuk apa? Untuk di antaranya cara kita untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW, atau bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW. Di antaranya banyakin baca sholawat. Terus ingetin sosoknya Rasulullah SAW. Ya, kayak kita mengingetin idola kita. Siapa idola kita? Nih anak-anak santri ini siapa idolanya? Nabi Muhammad. Ya, kita pelajarin tuh, kita ingetin ketika dia jalan Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah jalan nih seperti jalannya di sebuah turunan. Ya, padahal jalannya datar. Kenapa? Rasulullah ketika jalannya datar seperti jalannya di sebuah turunan, begitu kuat dan cepat. Kalau kita lagi turun nih di turunan, ya enggak, turun tangga atau ada turun jalan turunan gitu, ya enggak, cepat apa enggak? Kuat apa enggak? Kuat, cepat. Nah, itulah Rasulullah. Dan tidak menoleh kiri kanan kecuali dipanggil. Jadi jalannya Rasulullah tuh begini. Ya, enggak pelan-pelan, ya, cepat Rasulullah. Ya, itulah ketawaduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dipanggil enggak noleh begini, kepalanya doang. Ya, kalau dipanggil di kanan noleh begini, enggak. Dipanggil ke kiri dibagi, enggak. Ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil ke kanan, maka dia berbalik badannya, sama badannya. Tuh. Ya, dipanggil sama sahabat-sahabat Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Ya, dia balik kanan. Sama apanya? Sama badan. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipanggil sebelah kiri, sama badannya juga. Ya, kalau kita mah enggak, pala dong gitu. Woi, ya, oi. Ya enggak, begitu enggak? Itu bukan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau jalan nunduk. Ya, nunduk. Dengan rendah hatinya Rasulullah SAW, jalannya nunduk. Ya. Enggak pernah noleh-noleh, lurus, ya. Rasulullah SAW ketika melihat ke depan, beliau bisa melihat sama dengan kalau dia melihat ke belakang, dia bisa sama dengan melihat ke depan.
Ya, ngelihatnya Rasulullah SAW ke depan, ke belakang, seperti dia melihatnya ke depan. Jadi depan belakang bisa itulah keutamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ikuti cara tidurnya Rasulullah. Kalau masuk WC apa dulu? Kaki kanan, kanan apa kiri? Kaki kiri dulu, keluar kaki itu akhlaknya Rasulullah. Masuk masjid, kaki kanan, keluar kaki, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikutin terus apa yang dikerjakan Rasulullah, ikutin, maka insya Allah kita akan bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam madep mana bu? Kanan, jangan kiri, madep kanan, terus madep ke kiblat. Ya, bagian badan apa nih namanya nih, tangan kanan kita berada di depan kiblat, cari kiblat. Ya, kalau nggak tahu arah kiblat, yang penting ke kanan begitu tuh miringnya. Tangannya diginin, dikempit tuh bu, pak. Ya, kakinya kayak kita ngelihat mayit di liang lah. Nah, seperti itulah Rasulullah SAW ketika tidurnya. Ya, banyak yang ngamalin kayak gini. Ada nggak yang ngamalin kayak gini? Cara tidurnya Rasulullah banyak. Sebelum tidur siwakan dulu Rasulullah. Mana siwaknya? Ada nggak, punya nggak siwak? Bangun tidur sih, mau tidur sih, mau ngaji, mau sholat, habis sholat, mau makan, habis makan, siwak. Ya, gosok gigi dulu. Iya, gosok gigi dulu. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan siwakan dulu. Habis siwakan baru gosok gigi. Nanti siwaknya dicuci, masa nggak dicuci? Udah punya setahun nggak dicuci-cuci? Lah repot, ya nggak? Cuci. Habis pakai sholat 5 waktu, habisnya cuci, atau setiap habis duhur, sholat duhur cuci. Ya, karena bersih, biar bersih. Ya. Habib akan memberikan tip cara bisa supaya bertemu Rasulullah SAW. Kalau orang tuanya belum bisa, tapi harus bisa, ajarin sama anak-anaknya. Ya, ada cara ampuh agar bisa berjumpa Rasulullah SAW, baik dalam keadaan mimpi ataupun dalam keadaan langsung. Mau apa enggak? Ini mujarrabah. Ya, mujarrabah artinya apa? Pasti. Ya, tapi istiqomah, terus-terusan. Di antaranya apa? Catat. Yang pertama, ada 5 cara ampuh untuk bisa berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita idolakan. Ya. Yang pertama, memperbanyak baca sholawat. Gimana sholawatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah, itu aja yang simpel, yang pendek. Banyakin tuh baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, dibangun tidur baca lagi, mau tidur baca lagi, bengong baca, nggak ada kegiatan baca terus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Rahmat kepada umatnya, kasih sayang, saling menyayangi kepada umat Nabi Muhammad. Kita nih saudara semuanya nih. Ya, saudara kita semuanya ini harus saling menyayangi. Nah, insya Allah itu diantaranya orang akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nggak punya hati jelek, nggak punya hati buruk, nggak punya hati dengki. Yang punya hati apa? Rasa kasih sayang. Itu yang kedua. Yang pertama, banyak baca sholawat. Yang kedua, kasih sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, menyebarkan dakwah Nabi. Apa menyebarkan dakwah Nabi? Baligh anni walau kana, sampaikanlah walaupun itu pahit. Berdakwah itu bukan hanya ceramah, bukan. Ya, ngajak ke masjid itu dakwah. Ya enggak? Acara seperti ini adalah dakwah, memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Adanya mic, ya, adanya lampu, ya, adanya acara semuanya suguh-suguhan, ya. Ini adalah salah satu yang menyebarkan dakwah Nabi Muhammad SAW di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ajarin tentang sholat, ajarin cara bersiwak, cara tidurnya Rasulullah, cara makannya
Rasulullah. Itu yang ketiga, menyebarkan dakwahnya Rasulullah. Yang keempat, apa yang keempat? Yaitu yang sering dibaca sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi kita udah baca Maulid apa tadi kita baca? Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Nah, sering baca Maulid Diba tapi paham dengan artinya. Kayak tadi kata guru kita apa? Baca doang, paham enggak, harus dipahami. Ya. Maulid Diba mempunyai keutamaan di antara maulid-maulid yang lainnya. Ya, semuanya maulid mulia, semuanya maulid isinya mengandung tentang perjalanan biografi baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di salah satu maulid Diba ketika dibacakan suratul Fatihah, Fatihahnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ketika dibacakan Fatihah tersebut, ketika dibacakan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, di situ Rasulullah SAW langsung hadir. Maulid berjanji ada apa enggak? Suraful Anam, Ajab, Diba, Maulid Simtudurar, ya, semuanya maulid ada. Tapi maulid Diba mempunyai keutamaan ketika dibacakan Fatihah, Rasulullah SAW langsung hadir pertama kali sampai akhir. Beda lagi di maulid-maulid yang lainnya, ketika kita mahalul qiyam, asyraqal tala'al badru alaina min saniyatil wada, terus di situ Rasulullah rohnya hadir. Tetapi maulid Ad-Dibai ketika dibacakan pertama ya Rabbi salli ala Muhammad, Rasulullah SAW rohnya hadir ke tempat tersebut. Ya, makanya kita nih umatnya yang dicintai sama Rasulullah SAW, sampai-sampai nih Rasulullah SAW cinta sampai hadir ruhnya kepada acara tersebut. Karena apa? Yang dibacakan maulid Ad-Dibai mempunyai keistimewaan, diantaranya dihadiri langsung di awal oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat, sering membaca sejarah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu baca maulid. Kalau di pesantren baca namanya kitab Sirah Nabawi. Yang kelima terakhir, cara agar bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW, yaitu menerapkan dan menghayalkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Pakai pakaian yang putih, yang bersih, yang wangi. Kita mau tidur, pakaian kita yang bersih, yang wangi. Ya. Terus apalagi hayalin tuh Rasulullah, tingginya, putihnya, bersih, baik. Ya. Hayalin sosok Rasulullah SAW, insya Allah dia akan bermimpi dengan Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah 5 cara untuk bisa ampuh bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa semua mengamalkan daripada 5 cara tersebut. Yang pertama, memperbanyak baca sholawat. Yang kedua, mengasihi sayangi kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menyebarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, sering membaca sirahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang kelima, yaitu menerapkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan membayangkan sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan malam hari ini ketika kita tidur, insya Allah dijumpai Rasulullah SAW setelah menghadiri dan memperingati daripada acara baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu lagi pesan dari Habib, nasihat, yaitu buat anak-anak kita, biar anak kita menjadikan anak yang sukses, anak kita berkah, biar anak kita menjadi anak yang saleh salehah. Apa 4 doa tersebut? Yang pertama, jangan lupa seorang tua nih, kedua orang tua mendoakan anaknya yang pertama apa? Untuk diberkahi. Semoga anaknya berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah waktunya, berkah rezeki. Doain tuh. Yang pertama apa? Biar anaknya berkah. Yang kedua, biar dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jagalah anak kami ini, jagalah cucu kami ini, ya, dari penjagaanmu, dari segala musibah malah bahaya. Ya, yang kedua minta apa? Penjagaan biar anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga,
Yang ketiga apa? Yaitu jangan sampai anak kita membahayakan orang lain, dan jangan sampai orang lain membahayakan kepada anak. Minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai ini anak kita nih membahayakan orang lain. Ya, walaupun bangor buat diri sendiri aja, jangan membahayakan orang lain. Jangan juga bangor, biar baik. Ya, jangan sampai juga orang lain membahayakan kepada anak kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, doain biar anaknya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yaitu menjadi anak yang soleh. Camwin 4 ini. Yang pertama apa? Berkahi. Ya Bu ya. Ya Allah, biar anak kita menjadi anak yang berkah, umur, waktu, ilmu, rezeki. Yang kedua, di dalam penjaganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan membahayakan orang lain dan orang lain tidak membahayakan kepada anak kita. Yang keempat, apa yang keempat? Menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Insya Allah apabila orang tuanya mengangkat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bapak ataupun ibu, apalagi ibu, meminta 4 perkara tersebut, insya Allah anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbakti kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa Habib sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan yang pertama ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengharapkan keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Kita bahagiakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita girangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita meniru daripada tingkah lakunya Rasulullah SAW, dengan kita mengikuti daripada sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah siapa orang yang memperbanyak baca solawat akan diberikan kesuksesan di dunia dan akan diselamatkan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani da'wa biya subhanakallahumma wa salam wa akhiru dawanil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.